Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan langsung masuk ke segmen live coding ya. Nah, tapi sebelum itu biar kita ngoding yang lebih gampang. Jadi kita harus punya gambaran dulu kurang lebih. Jadi sekarang kita akan bikin urutan sistematisnya dulu ya. Oke, hash map. Jadi kan biar kita paham, biar kita bisa ngodingnya kita harus tahu dulu cara kerja si hash mapnya ini. Nah, awal-awal jadi kan hash map ini struktur data yang memanfaatkan fungsi hashing untuk menyimpan data dalam pasangan key dan value. Nah, jadi si hash map ini dia memanfaatkan fungsi hashing. Nah, jadi gimana cara kerjanya itu? Oke, jadi kurang lebih cara kerjanya itu gini. Pertama-tama kita kita akan membuat sebuah array yang anggap aja ini tuh sebutannya bucket. Jadi array ini tuh bucket ini tuh slot di pada array yang ada di hash map yang digunakan untuk menyimpan data berdasarkan hasil hash. Nah, untuk hasil hashnya ini kita nanti kita kesampingkan dulu. Jadi si bucket ini fungsinya itu untuk nyimpan key. Nah, jadi hash map ini kita itu kalau di array kan kita bakal nyimpan ini berdasarkan indeks ya. Nah, kan kalau di indeks itu kita kalau buat nyari si value-nya ini jadi nanti bakal eh melakukan looping gitu. Yang dimana looping ini bakal lama kalau misalnya datanya banyak. Nah, oleh karena itu kita make yang namanya key dan value. Kita menggunakan key. Nah, jadi kalau di key-nya itu sebenarnya kurang lebih sama kayak array. Cuma kalau key ini kita langsung ke indeks tertentu. Jadi kita gak bakal melakukan looping. Nah, itu caranya gimana? Nah, jadi kurang lebih caranya itu gini. Pertama kan kita punya key. Anggapnya di sini ada key 1, key 2, key 3. Nah, key 1, key 2, key 3 ini kan string ya. Nah, string ini kita ubah. Karena ini hash map, jadi kita menggunakan fungsi hash. Nah, fungsi hash ini kita pakai ini hash code dari key 1 ini yang awalnya string kita ubah string kita gunakan hash code ini. Jadi kita ubah jadi hash code itu dia bakal ngubah string jadi angka unik. Dia ada perhitungannya sendiri gitu. Nah, si key 1 ini misalnya kita hash code, dia bakal menghasilkan angka. Dia bakal menghasilkan integer. Nah, integernya ini misalnya ini contohnya aja, bukan hasil pastinya ya. Ini contohnya dari key 1 kita hash code bakal menghasilkan 1 2 3 4 itu. Ini integernya. Nah, kan misalnya kita udah ubah jadi 1 2 3 4 tuh kan nanti si hasil dari hash code ini bakal kita jadiin si indeks ini. Nah, masalahnya 1 2 3 4 itu kan terlalu besar, berarti masa kita harus punya memori sebanyak itu gitu. Kan gak mungkin. Nah, caranya kita bikin dengan kita hitung lagi. Caranya pakai modulo. Nah, modulo itu kan sisa bagi ya. Jadi kita modulokan dengan panjang array. Jadi misalnya 1 2 3 4 ini. Nah, di sini kita ambil misalnya arraynya ini ada 10 gitu panjangnya. Nah, berarti kan dia dimodulo dengan 10, berarti 1 2 3 4 di sisa bagi dengan 10 hasilnya kan 4 gitu. Nah, sebelumnya itu yang jadi pertanyaan kenapa pakai modulo? Soalnya kalau pakai yang lain gitu, tambah kali kurang bagi, itu kan hasilnya bakal tetap besar. Sedangkan kalau pakai modulo itu dia bakal hasilnya itu ya di antara si panjang arraynya ini aja, misalnya modulo dengan panjang array. Itu berarti bakal hasilnya itu di sekitar panjang array, jadi di antara 0 sampai misalnya panjang arraynya itu di sini ada 10, berarti 0 sampai 9. Soalnya kenapa? Kalau misalnya sisa baginya nanti jadi 10, kan bakal balik lagi ke 0 gitu. Makanya hasilnya 0,9. Nah, jadi ini 1 2 3 4 kita masukin array, kita modulo, nanti hasilnya 4. Nah, nanti si key 1 ini itu bakal masuk ke array 4 gitu. Nah, yang jadi masalah kan hash code ini diubah jadi integer ya. Nah, karena hasil dari hash code ini integer, integer itu kan nilainya itu berarti ada yang minus juga. Jadi dia mulai dari minus 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 kurang 1. Nah, kalau gitu kan array ini kan, sedangkan indeks array ini mulai dari 0 sampai panjang array kurang 1. Misalnya kita ini panjang arraynya 10, berarti 0 sampai 9. Dia gak bakal ada minus kan. Nah, oleh karena itu kita pakai nilai mutlak. Setelah kita nilai mutlak baru kita masukkan ke bucket gitu. Nah, sekarang muncul lagi masalah baru. Misalnya kita pengen nambahin lagi key baru, key dan value baru. Di sini key-nya 1 2 3 4, value-nya Jody.
Nah ini kan yang tadi ya. Nah ternyata pas kita mau simpan ke dalam bucket pakai fungsi ini, ternyata hasilnya itu dia dapat di array 4 juga. Yang dimana array 4 ini kan udah ada si key 1 ini ya. Jadi key 1 2 3 4 ini kan nggak bisa dong. Apalagi kalau di Java kan dia nggak bisa nge assign yang udah ada isinya gitu. Nah, jadi caranya itu, cara ngatasin masalahnya ini kita pakai yang namanya chaining. Jadi kita gunain yang namanya link list. Kita pakai link list untuk di sini. Nah, caranya gimana? Pertama, kalau misalnya kita cek dulu nih di sini. Kalau di array si misalnya array 4 ini kosong apa enggak? Nah, kalau misalnya array 4 ini kosong, langsung masukin. Nah, sekarang misalnya array 4 ini udah ada isinya. Misalnya isinya si key 1. Nah, itu eh, kita cek dulu si array key 1 ini, si setelahnya ini, si apa ya? Si next dari key 1 ini ada apa enggak? Kalau enggak ada, si key 1 2 3 4 ini, jadi si nextnya ini. Jadi nanti kita bikinnya key satu si kita bikin key 1 ini jadi suatu variabel misalnya current, dan nanti si current titik nextnya itu kita bikin ini si entry ini. Nah sekarang misalnya si key ini eh, masih ada lagi, kita misalnya mau bikin lagi di sini key 1 2 3, ternyata dia ada di array 4 juga. Nah di sini kita cek dulu di sini current nextnya di sini array 4 ini kosong apa enggak. Kalau kosong maju, kalau kosong isi. Nah ternyata gak kosong nih, ada Joseph, ada key 1. Nah, berarti kita cek dulu si key 1 ini ada nextnya apa enggak atau null gitu. Kalau enggak, isi. Nah, kalau ternyata ada nextnya, berarti kita maju nih ke nextnya. Sekarang di next ini ada apa enggak? Oh, ternyata masih ada lagi, lanjut lagi terus terus nyampe si next ini udah gak ada. Si next dari si key-nya ini udah nol gitu, udah kosong. Baru kita simpan. Nah, sekarang gimana cara ngaksesnya? Kan hashmap itu dia ngaksesnya bukan dari array tapi dari key. Itu juga yang jadi kelebihan si hashmapnya ini, yang lebih bagus dan lebih cepat daripada array. Dimana hashmap ini dia makainya key, sedangkan kalau array dia kan kalau misalnya mau ngakses key 2, dia bakal nge-looping dulu. Nge-looping eh, pertama ke 0. Nah, 0 ini kita cek key, kita misalnya bikin fungsi dengan parameter key-nya ini. Nah, nanti kita ke 0. Nah, udah 0 kita cek dulu di sini. Ada key-nya sama apa enggak di array 0? Oh, enggak. Terus lanjut ke 1. Nah, ke 1 ini cek dulu key-nya sama apa enggak? Oh, enggak. Terus lanjut ke 2, terus aja misalnya sampai kita nyari di sini fungsinya itu di metodenya ini key-nya itu key si yang key 1. Terus nanti dia bakal nge-looping nyampe ke 4, baru nanti di sini key 1 ini yang di metodenya ini sama apa enggak? Oh, sama, baru keluar, baru ke akses ininya apa value-nya. Itu kalau pakai array. Nah, sekarang kalau pakai hash map dia kan langsung. Soalnya dia kan langsung ke apa namanya arraynya ini, jadi kita bisa langsung akses, kita tinggal masukin keynya otomatis keubah ke hash tadi, nyampe ke angka yang jadi array. Nanti tinggal itu kita jadiin int index aja, kita jadiin variabel, terus kita index, nah kan nanti langsung masuk di sini. Cuma kalau misalnya ternyata dia udah berchaining gini, tetap aja sama aja, bakal lama juga, tapi masih tetap lebih cepat daripada si array tadi. Kan kalau array dia udah looping, dalamnya looping lagi. Nah kalau ini dia loopingnya di bagian chainingnya aja, gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja ngoding ya. Oke, sekarang kita bakal mulai ngoding. Jadi yang pertama-tama di sini saya bakal ngebuat branch dulu ya. Create new branch. Terus di sini kita bikin branchnya ini buat ngetes codingan kita aja. Berarti kita ini tes feature ya, gitu. Oke, kita publish branchnya. Di sini kita pakai ini. Nah, sekarang kita mulai. Nah, karena kita bikinnya root train map. Nah, itu tuh kan kita butuh tiket Java ya. Kita harus bikin dulu ini Javanya, class trainnya. Jadi kita bikin dulu yang pertama class trainnya. Kita langsung aja bikin class train, buka kurung tutup kurung. Di sini kita yang mau kita isikan ada string name,
Oke, string ID, string origin, lalu string apa lagi ya, destination ya kalau nggak salah. Coba di sini ada. Oke, ini ID, name, origin, destination, departure time. Oke, destination, string departure time. Nah, sekarang kita bikin konstruktornya. Kita bikin train, buka kurung, ini terus ini string name, string ID, string origin, string destination, dan string departure time. Oke, kita bikin di sini this dot name sama dengan name, terus this dot ID sama dengan ID, this dot origin sama dengan origin, terus this dot destination sama dengan destination, terus ini this dot departure time sama dengan departure time. Oke, udah ya, ini udah beres. Ini kenapa gak bisa ya? Oh iya, di sini namanya kita ubah-ubah dulu ya, biar huruf pertamanya kecil. Nah, coba main method. Oh iya, udah ya, ini udah. Kita coba fn f1 clean java server, reload and delete. Oke, ini udah bener. Ini juga kita bener-benerin aja nama-namanya dulu. Jadi piket, ini jadi rename passenger, ini route train map, kecil, huruf pertama kita kecil-kecilin aja. Oke, sekarang kita masuk ke route train map. Kita bikin class class route train map, ini buat hash mapnya. Oke, nah tapi sebelum itu, kayak sesuai yang tadi, kita kan bikin sesuai ini. Pertama kita bikin bucket, tapi karena kita ada link listnya juga, jadi kita bikin dulu classnya. Class link list kita anggap aja class entry. Nah, class entry ini buat masukin pasangan key dan value nya. Berarti kita bikin di sini string key, lalu kita bikin di sini bukan string dong, train value, karena kita mau value nya itu si trainnya. Oke. Oh, ini trainnya gak bisa ya. Oh iya, maaf, kita berarti di sini bikin dulu package. Oh, ini namanya kita bikin gampang aja deh, berarti rename factual. Ini berarti yang lain juga sama ya. Ini jadi Rahmi aja. Ini jadi rename Alia. Ini jadi Raihan. Oke. Kenapa? Package ini factual. Oke. Kenapa lagi? Sekarang import, kita bikin di sini shared dot train. Nah, sekarang kita coba. Oh, enggak. Kita coba dulu mainnya. Kita coba di sini main. Terus kita coba entry test sama dengan new entry. Coba ini bisa gak ya? Correct package 9. Coba kita benerin lagi ya. Clean Java, reload.
cannot access train. Kenapa cannot access train tadi, kenapa? Biar gampang ini kita pindahin dulu aja ya. Kita pindahin aja deh ke sini, ke route map ya. Kita bikin testingnya dulu di sini. Kan kalau gini, oh iya pantes ini T-nya harusnya kecil. Nah sekarang kita coba. Masih cannot access train. Coba train. Kita balik ke Fasttrail, ini train, quick fix. Nggak ada. Oke lah, kalau gitu kita bikin aja dulu sini biar gampang. Kan ini bisa nih. Sini gini. Salah. Nah, oke ini udah bisa ya. Misalnya kita coba south. Kita bikin tes. Oke. Oke, ini udah bisa. Nah, sekarang kita ini kita tutup dulu. Nah, kita bikin di sini kan udah ada string, udah ada train value. Karena kita ini link list, jadi kita bikin di sini string entry next. Nah, sekarang kita bikin konstruktornya. Entry buka kurung string key train value. Oke, kita di sini this titik key sama dengan key. Terus this titik value sama dengan value. Nah, di sini kita bikin entry-nya itu this titik next sama dengan null. Biar kalau misalnya kita udah assign entry, setelah udah jadi default, setelah next setelah entry-nya ini di next-nya ini bakal selalu null, kecuali kalau misalnya kita tambahin. Oke. Ini sekarang kenapa? Oke. Udah kita bikin entry-nya, sekarang kita balik lagi ke hash map. Nah, di hash map ini kan kita mau bikin, pertama-tama kita bikin ini dulu ya, bucket. Nah, berarti kita bucketnya ini kita bikin entry, kita bikin array. Arraynya ini entry bukan string. Karena kan kita mau nyimpan di dalam masing-masing bucket, di dalam masing-masing arraynya ini si objek entry-nya ini. Kita bikin sini bucket sama dengan new entry. Oke, di sini kita bikin berapa ya? Bagusnya mungkin 10 aja atau gak, ya 10 aja. Nah, setelahnya kita bakal ini kita hapus dulu aja. Oke. Ini kenapa ya? Quick fix. Adalah ini kita diemin aja dulu. Penting bener kan? Waduh, ini suka error mulu. Kita clean Java language. Nah, udah normal ya. Setelah itu kita bakal bikin yang pertama, kita bikin ini. Nah, kita bikin ininya tuh berarti kita bikin cara ngubah key ke arraynya dulu aja. Berarti kita bikin di sini new method ya. Oke, void hash ya. Kita bikin nama fungsinya hash. Kita bikin fungsi hash. Nah, ini kita bikin parameternya itu string key. Nah, di sini kita bikin oh jangan hash, langsung aja. Bikin di sini kan dia hasilnya int. Nah, di sini kita langsung return di sini hash code, berarti kita bakal key titik hash code. Nah, terus modulo panjang array, berarti bucket it's bucket dot length. Oke, gini. Oh iya, dinilai mutlakin dulu. Berarti kita dari di sini kita bikin math dot absolute ya. Nah, di sini bentar. Nah, gini. Ini buat fungsi hashnya. Sekarang kita bikin apa ya wis ini?
Di sini kan root train map ya. Root train map itu dia ada sebentar. Nah, di sini root train map itu ada assign train, get train on route, remove route, sama list route. Nah, ini contoh expected console outputnya. Ada di sini misalnya kita map assignment jadi gini. Bentar. Gimana ya? Jadi kan ini ada dua, ini key. Oh ya, ini key-nya. Ini train itu value-nya. Berarti kita assign train-nya ya dari sini. Kita assign train. Oke, paham. Kita bikin void assign train. Buka kurung, di sini kita masukin string key-nya. Terus kita bikin di sini train value-nya. Oke. Habis itu kita di sini pertama-tama kita hashin dulu. Kita bikin int hash. Enggak, kita bikin ini buat indeksnya ya. Kita masukin int index. Itu sama dengan hash dari key-nya. Nah, setelah itu kan kita pengen habis di hash key kita masukin ke index. Berarti kita coba bucket titik index bucket index sama dengan tadi new entry. Di sini kita masukin key-nya, koma value spread. Spread. Nah, coba. Oh, kita bikin dulu main-nya di sini. Coba kita bikin main. Mainnya di sini kita coba assign train. Oh enggak, kita bikin dulu kita bikin di kelas baru aja. Class test. Terus kita buka kurung main. Nah, di sini kita coba root train map. Di sini kita bikin map sama dengan new root train map. Oke. Habis itu kita bikin map apa ya? Oh, ini map titik assign train. Di sini key-nya kita bikin misalnya JKT Surabaya. Nah, ini value-nya kita bikin value-nya kan train, berarti new train. Ini namanya misalnya salah. Nama trainnya apa ya? Argo. ID-nya T1. Origin dari Jakarta. Terus ini destination tadi mana? Surabaya. Ini kita bikin SB aja. SBY. Ini panjang banget ya. Terus ini departure time misalnya dari jam 8 sampai jam 11:00. Oke. Gini ya. Gini bukan sih? Coba. Ya gitu. Segini. Oke, kita coba assign. Oh, error. Oh, enggak error. Sekarang kita coba show map titik bucket titik name. Oh, bukan name. Bucket titik value. Oh iya, kita kan belum ada ininya.
Kita belum ada class buat value-nya gimana. Berarti tapi kan kalau udah gini berarti kita ada new trend ya, coba. So trend enggak deh, gini aja. Kita bikin dulu aja ya. Di sini void di sini ada ya? Assign get train list route. Oh, get train ya. Get train on route. Nah, ini kan kita ngambil dari key. Langsung. Berarti di sini kita bikin if enggak, kita bikin kayak gini. int index. Sekarang if enggak, kita bikin dulu di sini variabel, misalnya kita bikin apa ya? Current sama dengan bucket index. Nah, ini entry current sama dengan bucket index. Entry current sama dengan bucket index. Nah, sekarang kita coba sort apa ya? Bentar. Oh, if current dot key sama dengan key, kan current to entry sama dengan key. Ini pakai dua ya. Nah, sort current titik value. Nah, coba kita sekarang get train. Kok gak ada? Get train ini buka kurung JKT SBG. Kita coba. Oh, ini harus string. Nah, kenapa ini salah? Yang salah ya. Oh iya, ini map dulu, map titik. Loh. Oke, bener sih, ini bisa. Kan ini ininya ya. Dimana value-nya itu kan dia name ya. Nah, Argo, oke, berhasil. Mantap. Gini. Sekarang kita bikin yang baru nih, remove apa sih? Kan dong. Void. Di sini apa namanya? Remove root. Assign train, get on root, remove root. Belum. String key, kan remove root berdasarkan key. Kok ada yang salah ya kayaknya? Apa ini yang salah? Udahlah, biarin dulu. Ada yang salah ya, ini kenapa ya? Merah gini. Variable is neither read or written. Oh iya, betul. Terus ini tutup dulu. Nah, baru bisa. Sekarang remove root kita bikin sama, enggak, kita bikin sama int index sama dengan hash key. Terus ini entry current sama dengan bucket index. Nah, di sini if current dot key, bentar salah. If current dot key
sama dengan key, maka maka kalau link list itu kan dia lupa gimana ya, link list itu dia kalau mau menghapusnya dari berarti nol ya, jadikan nol. Di sini berarti apa ya, current.key, enggak, gini aja kali, current sama dengan nol buat ngapus. Kenapa gini? Let's coba map titik tadi apa ya namanya, remove root, key-nya jkt sby. Kita coba lagi sekarang gathering on root-nya, pakai berhasil. Error, trial and error. Kenapa ya? Ada yang salah ini kayaknya. Bentar. Coba, oh ini, coba. Ada yang salah. Udah ketutup. Ini sama ini. 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 Apa ya? Syntax error on token. Bentar. Current.key. Oh iya, pantesan. Ini pakai tutup kurung, bukan pakai kurawal. Nah, baru dia tutup. Nggak bisa nih. Argo. Oh ini coba, misalnya kita bikin pas 3 trend on root, kalau misalnya current key bukan key, kalau ini bukan, berarti so salah. Oke, berarti udah kehapus ya. Entar. Berarti ini buat nandain aja udah kehapus remove root. Terus apa lagi ya sekarang? List root buat nunjukin list root tuh di sini apa ya? List root berarti buat nunjukin daftar rute. Karena ini daftar rute berarti dia nge for buat semuanya, nge-for buat semua rute. Void list root, bentar, kita bikin list root gini aja. Ini kenapa ya? Oh ini salah, bukan di sini harusnya, di sini. Nah, ini list root, terus kita bikin for i, oh enggak, for int i, terus int i sama dengan 0, terus i kurang dari bucket dot length, terus i plus plus.
sini kita south, sini kita bikin south apa ya, hmm, current dot key, oh iya, bucket i titik key, eh titik key. Nah, kita coba ya di sini misalnya Jakarta Surabaya, kita bikin yuk 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 Jakarta Malang, Jakarta Bandung, Jakarta Bogor. Dah, udah sini aja. Sini Argo, ini Arga ceritanya. Ini Argi. Ini Argi. Oke, sekarang kita coba ini map titik list route. Ada yang aneh ini, kenapa? Oh iya, masalahnya ada yang nol. Nah, karena kalau misalnya ada yang nol, berarti skip. Berarti kita bikin while. Oh, enggak, kita pakai while aja deh. Ini kita bikin. Kita tes dulu ya. Nah, while apa ya? List route berarti kan dia nampilin route. Kalau nampilin rute kan di sini ya. Dia bakal ini, ada ini, terus ke satu lanjut ada ini, kedua ada nol. Berarti kalau bucket titik i sama dengan nol, oke. While bucket oh enggak bener enggak ini for i ini, terus while oh enggak gini, if bucket i sama dengan nol, maka continue. Nah, ini else. Nah, sekarang kita coba. Yuk bisa. Wis. Argo nol. Hah? Kok bucket key? Tapi key-nya ini DKT BDG. Weh, bentar. Coba kalau south south di sini apa ya? Map titik nggak south current nggak bisa. Oh, nggak, gini aja. Kita bikin pas ini, kita bikin assign trend ya. Di sini kita kasih tanda south. Kita bikin sini key plus dimasukkan ke dalam array plus index. Nah, kita coba ya, array 0439. Oke, Argo JKT SBY Jakarta BDG ini kan ke 0. Di 0 tuh ada Jakarta SBY tapi gak ada ya. Kenapa ya?
Oh iya, dihapus. Jakarta SBY MOBDG nih 033 BDG 49. Oke, ini berarti udah berhasil ya, ini udah semua. Cuma ini masih belum kita tambahin indeks, belum kita tambahin link list. Ini link list kita lanjut nanti aja. Ini sekarang udah berapa ya durasinya? Durasinya udah 42 menit. Ini kita lanjut nanti. Ini kita bikin dasar-dasarnya dulu aja. Oke. Ini kita bikin di sini. eh oh ini. Kayak ada yang salah ya. Rami, Raihan, Alia. Oke. Kita stage all change. Nah, sekarang mau kita commit, kita tulis ini added hash map. Kita udah nambahin hash map, terus train. Nah, terus kita di sini belum not added apa ya, di sini kita belum nambahin package import. Terus di sini juga belum kita, ini masih dasar banget ya, berarti belum kita enkapsulasi ya namanya, yang private ini. Sama belum kita bikin linked list. Karena durasinya udah kelamaan, kita lanjut next time aja. Ini di test patch rel kita commit, kita sync action will pull and push commit. Oke. Nah di sini berarti coba, oke udah beres. Ini kita lanjut ke next part 2 ya.